Jadi bulan Ramadan dinamakan sebagai bulan BPK. Bulan penuh keampunan. Bulan Ramadan adalah bulan PDLT. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Bukan disebut dengan bulan PDKT. Apa kepanjangannya? Puasa doang kagak taraweh. Bulan Ramadan juga dinamakan sebagai bulan premium. Apa kepanjangannya? Pray makan, pray minum sebagai bulan pertalet. Perangi tabiat pelit. Bulan Ramadan juga dinamakan sebagai bulan pertamak. Perangi tabiat maksiat. Bulan puasa juga dinamakan bulan solar. Sholatlah yang rajin. Itu pun disebutkan sebagai warung sakadup. Punya haji reguler 30 tahun menghadang. Punya haji proda setahun. Punya haji torik 2 bulan aja. Yang terbeda supaya nyaman orang mencarinya, dibuatilah al-kelayani. Karena nanti puasa itu al-imsak, artinya menahan diri daripada yang membatalkan puasa. Kita sebagai manusia ada yang namanya rasa supan. Yang namanya sosial media ini bisa menjadi pahala bagi kita atau menjadi dosa bagi kita. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, kapa bil mar'i kadiban ayyuhditsa bikulli ma sami'a. Cukup seseorang itu dikatakan pendusta apabila dia baru mendengar kabar langsung disebarkannya. Judulnya Rioni, judulnya silaturahmi, akan tetapi ternyata bertemu dengan mantan bahari. Akhirnya CLBK, kita lalu bersemi kembali. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bebulik pulang kita di podcast Kesultanan Banjar dari Sekretariat Kesultanan Banjar di Banjarmasin. Tahu jawab Pian, hari ini agak lain. Babaju koko hari ini kita. Apa namanya kita? Karena kita kan ini kedatangan tamu lah kedatangan tamu. Kita mempasakan dengan bulan Ramadan ya, kalau momentum Ramadan. Jadi kita nih podcastnya kada sekedar budaya aja, kada sekedar seni, kada sekedar orang-orang yang luar biasa juga, tapi mendatangkan orang yang luar biasa juga, tapi dalam bidang keagamaan kita hari ini ya kalau ini. Karena sejak dahulu lah ya Kalimantan Selatan atau Banjarmasin itu sudah dikenal sebagai orang-orang yang religius agamis. Nah, jadi alhamdulillah sampai sekarang terus bermunculan artinya kan orang-orang yang menguasai di bidang ilmu agama. Jadi kada habis regenerasi lah dari yang tua sampai anum-anum yang kayak Sidin. Ini kan salah satunya. Kalau mungkin muda lah ya, kalau muda tapi sudah berisi wawasan tentang agama nang mumpuni dan luas wawasan, jadi kita bertakut-takut ya dikit lawan Sidin. Bujur pasti pinancak juga sudah melihat Sidin, soalnya Sidin banyak mengisi pengajian dan ada juga jadwal pengajian rutin guru lah. Menjelis. Langsung aja ulun perkenalkan lon pian Ustadz Guru Maulana Al-Kelayani. Ustadz Tuan Guru Haji Maulana Al-Kelayani. Tinggal haji. Haji Maulana Al-Kelayani. Haji ini macam-macam ya kalau. Punya haji reguler 30 tahun menghadang. Punya haji proda setahun. Punya haji torik 2 bulan aja. 2 bulan sudah haji. Kalau pian ini nanti kita nggak tahu haji apa nih. Ini sudah naik haji. Kenapa? Pertanyaan pertama dulu ya kalau kenapa jadi Al-Kelayani? Jadi Al-Kelayani itu kan nama kampung. Artinya di suatu Banjarmasin, di kota Banjarmasin ada namanya Kelayan. Jadi peguruan ulun menyuruhkan, mengisyaratkan dikarenakan di Kelayan ini kan banyak nama Ustadz Maulana. Nama profesinya berlima. Ada Maulana Kamal, ada Maulana banyak Maulananya. Berlima tadi. Jadi banyak orang rajin nang mengundang, salah mendatangi rumahnya. Lalu jar gurulun buati ujungnya supaya terbeda, supaya nyaman orang mencarinya. Dibuatilah Al-Kelayani. Penanda. Bujur. Tapi kan sebagai penanda sekaligus menguatkan identitas bahwa aku nih dari daerah sini jadi brand ini sudah lah. Ustadz Maulana Al-Kelayani. Jadi ini kayak Guru saat ini masih sibuk lah masih dari majelis ke majelis. Alhamdulillah setiap hari. Kebanyakannya majelis ibu-ibu pebinian. Majelis ibu-ibu di waktu siang. Inanya dia sering ketujuh ibu binian. Iya kalau jerhabar tuh kan gitu ya. Menurut info nih. Kadang kan memang kan kayak ini siapa
kada tano lah ya kalau so muda nah bawa wawasan agama ini orang Banjar nih lawan orang kita nih guru lah ketujuh yang belaki tun guru ketujuh yang pasti bila mencari laki itu yang tahu di agama dulu jarhan bahkan ada aja nih anak meraih nah mana makan cucu sidin mana makan cucu sidin rebutan para wanita ini guru ini mendaftar lah kesan cucunya aja. Jadi kegiatan nih hari-hari ada aja terus lah majelis apalagi bulan puasa nih guru lah kayaknya lah. Kalau bulan puasa kuliah subuh atau buka puasa bersama biasanya dari imam tarawih. Oh iya. Itu dong pasti Pang imam tarawih ya kalau. Nah jadi kita mungkin agak sedikit masuk ke lah ya kalau ke tema aja ke tema pembahasan. Ya, tema pembahasan. Nah, kan guru nih bulan puasa saat inilah beberapa tahun terakhir orang pas di era digital ini kan ya kalau mungkin kalau dulu tuh rame istilah warung sakadup apa segala macam kalau wahin kan tapi ada warung sakadup tapi kau memesan makanan lewat sini kalau jadi mungkin kira-kira lah Pak tips atau apalah supaya nang meyakinkan kan artinya kemudahan teknologi ini jangan sampai jadi pembenaran meninggalkan kewajiban puasa itu kira-kira tuh pandangan guru nih. Jadi sebenarnya kecanggihan sosial media atau aplikasi di handphone kita itu malahan membantu kita untuk ibadah. Seharusnya. Malahan jikalau semakin mudah untuk kita meninggalkan kewajiban tapi kita kalau melawaninya maka semakin banyak juga pahalanya. Artinya kan nyaman memesan di aplikasi kan, memesan makanan tanpa diketahui orang. Mudah. Tapi jikalau kita kalau mengarasi kada membatalkan puasa atau kada pecah puasa maka pahalanya lebih besar. Ada pahala khusus menahan godaan lah. Iya bujur. Makanya kan arti puasa itu al-imsak, artinya menahan diri daripada yang membatalkan puasa. Ya salah satunya makan dan minum yang lebih utama. Seperti itu. Nah, pian kan guru sebagai orang asli Banua nih nalah, orang Klayan. Kayak apa perasa pian bulan Ramadan ini tahun ke tahun, nuansanya habis itu masyarakatnya kayak apa perasa pian ada perkembangan kah dengan zaman nih? Alhamdulillah dengan semakin banyaknya majelis taklim, tuan guru, para ulama yang menyebarkan agar ilmu agamanya di Kalimantan Selatan, wabil utama di Banjarmasin, ada artinya peningkatan, artinya orang tidak meninggalkan kewajiban dari yang muda sampai yang tua. Dan selain ilmu yang disampaikan, kita sebagai manusia ada yang namanya rasa supan. Artinya jangan sampai kita makan di hadapan orang. Meskipun tidak di hadapan orang, kita supan terlebih utama kepada siapa? Kepada yang Maha menciptakan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kada kau bersembunyi guru dimanapun ya lah. Bujur. Tuhan melihat ya kalau biarpun orang ada melihat bisa sembunyi misalnya di kos misalnya bujur orang ada melihat wadah puasa ya kalau tapi Tuhan tahu bujur tanah makan rasa supan dari iya karena diri kita yang paling tahu kayak itulah guru lah lawan kayak apa menghadapinya itu nih bujur guru jadi kan apa di tengah yang ini tadi di tengah yang era gempuran modernisasi yang terlalu cepat kan wah ini terlalu cepat nih wah ini karena cepat benar lah tahu melalui medsos nih bahkan anak-anak lah artinya yang kada seharusnya tahu terlalu dalam tentang itu sudah nyaman benar mengakses lah mungkin kayak peran seorang guru lah atau ustadz atau yang orang di bidang agama tuh itu kira-kira seberapa besar atau ada tips khusus lah kan karena secara kekerasan kan kada kawa juga nih kira-kira tuh menurut pengalaman pian lah intinya kan kayak itu lah mula kesadaran kayak itu lah artinya keseimbangan lah intinya gitu antara teknologi modern lawan relevansi nilai-nilai agama. Nah, kayak itu. Jadi yang namanya sosial media ini bisa menjadi pahala bagi kita atau menjadi dosa bagi kita. Banyak pahala yang kada kerasaan melewat sosial media. Dan ada juga dosa yang kada kerasaan melewat sosial media. Maka ketika kita melihat ataupun mendengar suatu kabar, janganlah kita langsung menyampaikan kepada orang lain sehingga kita tidak tahu benar ataupun salahnya. Seandainya benar akan itu yang kita sebarkan namanya adalah gibah. Dan seandainya salah apa yang kita sebarkan namanya itu adalah fitnah.
Berapa banyak atas komentar kita atau dengan sharean kita yang tidak baik itu menyebabkan dosa yang tidak kerasaan di akhir zaman. Maka seyogianya selain para ulama yang menyampaikan akan ilmunya, orang tua juga berkewajiban untuk merem untuk anak-anaknya mengetahui kabar-kabar yang layak ataupun yang tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak. Kemudian di akhir zaman ini karena mudahnya kita mengakses sesuatu, maka hendaklah jangan langsung kita membenarkan, sesuaikan dengan data dan juga fakta. Seandainya datanya kita sudah mengetahui di sosial media, seharusnya kita juga harus mengetahui faktanya di lapangan, benar ataupun salahnya. Jangan asal taguk mulu lah. Asal taguk. Kebanyakan anak-anak wah ini kayak itu ya, bahkan kata Nabi Muhammad SAW, kapa bil mar'i kadiban ayyuhditsa bikulli ma sami'a. Cukup seseorang itu dikatakan pendusta apabila dia baru mendengar kabar langsung disebarkannya, langsung disampaikannya, langsung di-share-nya, langsung diviralkannya, tanpa kita mengetahui data dan faktanya. Maka itu disebut pendusta kata Nabi Muhammad. Nah, kalau disambut pendusta ada misalnya ada klarifikasi atau tabayun nih lah. Jangan nang share lagi lah ya. Share macam-macam pendusta. Iya, bujur. Kalau nggak tahu 4 bagian apa yang disampaikan Rasulullah tadi Nah, Guru. Nah, ulang lah. Kita mau balik ke tema Ramadan kita nih, Nah. Pian kan Pian mulai halus kalau di sini, Guru lah. Pian banyak juga menuntut ilmu di luar. Ulun tahu Pian ke Tarim karena kan ulun pernah melihat video Pian yang dipasangkan Habib Umar. Jar haber jo Pian kesayangan Habib Umar. Seberatan murid kesayangan. Nah, Guru. Adalah misalnya perbedaan budaya habis itu berpuasa nih antara di luar lawan di benua kita dan itu kayak apa perbandingannya menurut Pian? Nyaman di mana pulang nih? Jadi karena mayoritas di Kalimantan Selatan kebanyakannya Muslim, jadi sangat kental yang namanya ibadah puasa di Kalimantan Selatan. Mungkin ada sedikit berbeda dengan kota-kota lain mungkin kemungkinan. Jadi intinya alhamdulillah kita berada di Banjarmasin, berada di Kalimantan Selatan, sangat kuat keagamaannya. Seandainya ada pun juga warung-warung yang membuka di waktu siang, mereka pun masih ada rasa supan dengan menutup warung mereka. Itu pun disebutkan sebagai warung sakadup. Nah, tapi jangan juga berapa banyak orang yang berdagang, mereka cuman mendapatkan keuntungan dunia, tapi mereka merugi di negeri akhirat. Karena menjadi sebab orang meninggalkan kewajiban, terlebih khusus kewajiban puasa. Maka ini ada sebuah himbauan bagi para pedagang, jangan sampai membuka dagangan terlalu pagi. Jam 8 pagi sudah buka makanan, jualan warung makanan. Sehingga orang yang sebenarnya kuat puasa ketika melihat jualan kita, jualan makanan kita, mereka pun tergoda. Akhirnya memecahkan puasa ataupun membatalkan puasa. Nah, seperti demikian. Kemudian lagi kalau di kota lain mungkin ada juga yang mayoritasnya non muslim. Tapi hebatnya kita di Indonesia itu luar biasa toleransi. Mereka pun tidak seenaknya makan di pinggir jalan. Mereka pun tidak seenaknya makan di hadapan orang yang berpuasa. Maka mereka mencari tempat untuk bagaimana caranya makan karena mereka non muslim tanpa mengganggu dan tanpa memperlihatkan kepada orang yang muslim. Inilah toleransi yang luar biasa di Indonesia. Nah, seperti itu. Itu indahnya kita beganan di Indonesia. Toleransi, apa toleransi? Nah, Guru, jadi ini kan mungkin masalah amaliyah kan sudah di beberapa penceramah atau apalah, artinya apa yang dilakukan di selama bulan Ramadan itu kan mendapat ganjaran pahala dan juga dosa yang berlipat ganda. Nah, tapi kan ada juga kan bubuhan yang ibaratnya kata bisa amalan nih atau koler kayaknya ada juga yang bisa tapi koler kan. Nah, kira-kira hal yang paling sederhana lah yang nyaman benar digawi tapi pahalanya karena selama Ramadan itu apa nih kira-kira? Kebaikan yang kita kerjakan sebelum bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan itu dibalas 10 kali lipat ganda pahala. Beda dengan bulan Ramadan, dilipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali lipat ganda pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa, jangan sampai kita meninggalkan ibadah sholat kita. Dikarenakan sholat itu posisinya nomor 2 di rukun Islam kita. Yang pertama kan syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa.
Walaupun kita dalam keadaan berpuasa, tetap kita kerjakan rukun Islam yang kedua ialah ibadah sholat. Yang mana ibadah sholat yang wajib ini bagaikan ibadah sholat yang kita kerjakan 70 kali pahalanya yang diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalkan kita sholat duhur di bulan Ramadan, itu bagaikan sholat duhur 70 kali sholat duhur. Jadi satu kebaikan yang wajib di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat ganda pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan membaca Quran. Baca Al-Quran di selain bulan Ramadan itu satu hurufnya 10 kali lipat ganda pahala yang diberikan oleh Allah. Ketika bulan Ramadan, karena Ramadan bulannya Quran, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, maka satu hurufnya dilipat gandakan 70 kali lipat ganda pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seyogianya kita, niat kita bulan Ramadan, bagaimana caranya menghatamkan Al-Quran. Maka ada istilah one day one juz, satu hari satu juz. Paling tidak benar daripada sholat, setelah sholat duhur kita baca Quran 2 lembar, setelah asar 2 lembar, sampai 5 waktu kali hari 10 lembar atau lebih, itu 1 juz. Maka satu hari kita dapat 1 juz. Seandainya kita malas untuk membaca Quran soranganan, paling kadang kita beimbayan atau bergantian. Namanya istilah di Banjar tadarusan. Bagi lalakian imbah tuntung batarawihan. Adapun bagi perempuan yang bagusnya itu setelah kuliah subuh. Ya, setelah mendengarkan kuliah subuh, kumpul para perempuan untuk tadarusan bergantian untuk membaca Al-Quran. Maka pahalanya pun juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi masalah yang pahala ini sama guru artinya nang bobinian kan ngalakian kan selama di bulan Ramadan lo lipatan ganda pahalanya tuh banyak. One day one jus jar tuan guru tadi one day ya lo one day one jus aja jusnya jus alpukat sejus sirup buka puasanya mandai lawan jus itu janganlah itu mah ada. Nah, Guru, pian melihat fenomena kayak ini nalah. Wahin ini kan yang rame itu zaman Wahini tentang bulan Ramadan nih. Orang banyak pasar wadai. Habis itu pulang banyak juga bukber. Kadang kan bila bukber nih ada reuni SD, TK, SMP, macam-macam SMA, apalagi nang peninian pakaian kena reunian. Cuma tang ke pasar wadai batu tukar teng pas maghrib makanan kada ingat lagi ba maghrib kayak apa menurut pian nih Guru sama bagian bukber nih. Ini fenomenal Wahini nih. Iya. Jadi sebenarnya silaturahmi dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Silaturahmi kata Nabi memanjangkan umur dan memberikan keberkahan rezeki. Akan tetapi beda konteksnya jikalau silaturahmi yang menyebabkan kita meninggalkan kewajiban. Silaturahmi kan disunahkan, sedangkan kewajiban diwajibkan. Maka hendaklah ketika kita sebagai panitia buka puasa atau bukber, buka bersama, itu diprioritaskan kewajiban. Artinya ada waktu-waktunya. Jadi ada list waktu. Misalkan sebelum buka puasa ada ceramah agama, kemudian makan bersama, ketika sholat maghrib berjamaah, kemudian setelah sholat maghrib waktu santai, bercengkrama atau bertanya bagaimana kabar sekarang, waktu isya, sholat isya dan tarawih bersama. Maka inilah silaturahmi yang disebutkan oleh Nabi memanjangkan umur dan memberikan keberkahan rezeki dan pahalanya berlipat ganda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jikalau silaturahminya kita meninggalkan kewajiban selain berdosa, bahkan kita meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silaturahminya tidak sunnah lagi. Apakah lagi berapa banyak orang yang buka bersama judulnya reuni, judulnya silaturahmi, akan tetapi ternyata bertemu dengan mantan bahari, akhirnya CLBK kita lalu bersemi kembali. Akhirnya di situ awal mula perselingkuhan. Jadi hendaklah kita bukan hanya jaga untuk meninggalkan makan dan minum ketika puasa, akan tapi hendaklah kita jaga mata, jaga mulut, jaga tangan, jaga seluruh batang tubuh kita daripada yang membatalkan puasa atau yang menghilangkan daripada pahala puasa. Jaga perasaan yang dulu pernah ada. Artinya nih, jangan sampai hal yang niatnya untuk manfaat tuh jadi mudarat. Jangan lagi meninggal asik-asik beramian berunian sekalinya sampai ke isya kan sembahyang. Bahasa selfiean aja berhimat dulu lah. Lawan kan guru lu selalu ada mendengar lah bukan mendengar cuma melihat di TV lah. Kan ada kayak wacana lah salah satu dari media sosial atau dari ustadz siapa kan gitu. Kayak penundaan waktu
Isya dan taraweh. Nah, ini karena kan beberapa tahun silam yang itu ada di Aceh itu kan pernah dilakukan karena sebagian orang berpandangan itu kan terlalu mepet jarak waktunya ya lah antara maghrib habis itu makan Isya dan taraweh. Jadi kan misalnya diundur 1 atau 2 jam itu ya kadada apa namanya? Bukan ada masalah juga sih, maksudnya masih boleh lah kan karena waktu bisa itu terpanjang. Nah itu menurut pandangan Tuan Guru apa itu kira-kira. Jadi yang namanya ibadah sholat ini kan ada yang namanya awal waktu, itu tepat waktu. Ini pahalanya luar biasa. Siapa orang yang sholat 5 waktu tepat pada waktu, maka silahkan masuk ke dalam surga yang tidak menentu. Silahkan, dipersilahkan. Pilih aja lah. Bahkan juga hisab. Tanpa dihisap. Ini yang awal waktu. Dapat fadilat yang luar biasa. Ada yang pertengahan waktu dan ada yang akhir waktu. Jadi dalam kitab disebutkan ada babu takhir isya. Bab boleh mentakhirkan atau mendudikan sholat isya. Tapi ada beberapa syaratnya. Yang pertama syaratnya harus berjamaah. Jadi seandainya kita mentakhirkan atau mendudikan sholat isya tidak berjamaah maka tetap berdosa. Tapi jikalau kita sholat isya secara berjamaah maka tetap mendapatkan pahala. Nah mungkin itu daripada apa yang disampaikan. Karena kan mendengar nih Guru lah kadang-kadang macam-macam alasan anu kakanyangan lagi apa aja nak berdiri anu bisa jangan alih bandar kan gitu lah. Jadi itulah tadi pada pandangan Tuan Guru kan masalah itu ya kalau karena agama ini kan sebujurnya itu mudah Guru lah, tapi lain untuk dipermudah ya Allah. Jangan dimudah-mudahkan. Nggih bujur han. Pian ini kan sebagai kawa disambat Tuan Guru yang anom nih. Tuan Guru yang anom banyak juga mengisi majelis. Itu tuha-tuha, kakanakan ada juga di situ. Kayak apa cara Pian meulah agama Islam nih menarik gasan orang-orang muda. Dan kayak apa cara Pian maulah anak muda nih ingin lebih mendalami terhadap agama Islam tuh dengan apa yang Pian sampaikan atau apa yang Pian ajarkan kayak apa cara Pian tuh? Unzur maqal wala tanzur manqal. Pandang apa yang disampaikan bukan memandang siapa yang menyampaikan. Mau muda mau tua yang menyampaikan yang penting adalah kebaikan hendaklah kita menerimanya. Supaya kita diterima di wilayah orang yang tua ataupun muda maka hendaklah disisipkan di dalam penyampaian kita daripada agama yang kita ikuti pendapat yang meringankan. Apakah lagi kan ibaratnya anak muda ini mereka baru saja mengetahui tentang agama. Maka hendaklah cari kemudahan untuk mereka. Jadi seandainya mereka tidak bisa sholat, ajarkan sholat yang ringan. Di antaranya yang wajib-wajibnya. Misalkan Fatihahnya aja, walaupun kada surah kada apa. Kemudian Fatihahnya juga, kemudian buati surah yang hafal aja. Nah ringan-ringan aja, supaya tidak memberatkan mereka. Dan kemudian lagi sisipkan juga di dalamnya guyonan-guyonan, supaya mereka gampang untuk mengingat apa yang kita sampaikan. Apakah lagi anak muda, tidak bosan seperti itu. Nah jadi selawas Pian kan banyak lah Guru. Kalau boleh tahu Pian mulai mengisi-isi apa namanya kayak ceramah atau pengajian itu sudah dari kapan itu Guru? Jadi awal mula ulun sekolah di pondok pesantren itu tahun 2005. Ketika wafatnya ulama Kalimantan Selatan yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul Martapura. Itu waktu itu 2005 ulun kelas 1 sanawiyah atau setara 1 SMP. Kemudian 2005, 2006, 2008 di kelas 1 aliyah itu sudah awal mula menggantikan daripada guru-guru yang tidak bisa mengajar. Artinya berhalangan mengajar di kelas adik kelas yang diajarkan. Karena di sekolahan kami jikalau sudah naik tingkat aliyah itu dididik bagaimana mereka bisa mengajar. Terutama mengajar kepada adik kelas. 1 aliyah, 2 aliyah, kemudian 3 aliyah. Berarti 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Itu disuruh menggantikan oleh guru ulun pengajian di masjid. Pertama di masjid bersejarah di Banjarmasin yaitu Masjid Pangeran Suryansah Queen. Awal mula ulun menolak karena masih keanuman. Tahun 2010 itu kan keanuman masih.
Akan tapi 3 kali beliau menyuruh dikarenakan ini perintah dari perguruan. Yang menyuruh ulun pamulaan itu adalah Ketua MUI Banjarmasin, yaitu Habib Ali Khaidir Alkap. Nah, beliau itu yang pertama kali yang menyuruh ulun mengisi pengajian di tahun 2010 di Masjid Queen, masjid bersejarah, Masjid Pangeran Suryansah. Kemudian berlanjut 2010 karena sudah bisa, kemudian banyak orang yang memanggil, kita kabulkan, pada akhirnya sampai sekarang. Dari pagi, siang, dan malam. Jadi walhasil, jikalau kita mempunyai ilmu agama, kemudian diperintahkan oleh guru kita untuk diantaranya mengajar, untuk menyampaikan, maka kabulkan. Karena ini perintah perguruan sangat mahal, luar biasa. Jarang orang diperintahkan oleh perguruannya. Tanpa kita berkehendak sendiri untuk menyampaikan. Nah, seperti demikian. Kemudian di masa-masa masih sanawiyah itu, awal mulanya disuruh kuitan, supaya nyaman menghadapi orang, kada supan, kada ketakutan, kada gugup. Di antaranya membaca doa. Setiap hari Jumat, kuitan mengundang kekanakan yang ada di gang untuk makan bersama. Jadi bah tuntung sembahyang Jumat makan bersama, tapi sebelum makan bersama berdoa. Yang memimpin doanya waktu masih sanawiyah itu masih belasan tahun umur adalah ulun. Akhirnya terbiasa. Nah, terbiasa mulai membaca doa selamat, kemudian orang tetangga mendengar bisa baca doa selamat, tetangga mengundang lagi doa selamat, kemudian meningkat lagi ketika ada yang barwahan atau bahaulan, diundang lagi barwahan bahaulan, kemudian ketika ada pembacaan manakib diundang lagi baca manakib. Sudah lancar, bisa menyampaikan, akhirnya diundang ceramah dari yang masyarakat sampai ke pemerintahan. Seperti itu. Berarti ini kan salah satu metode sederhana sebenarnya kalau gasan melatih mental on public speaking kan. Nah, jadi dibiasakan mulai halus. Mulai dibiasakan. Karena meningkat terus. Bertambah kan, jadi kemana-kemana tuh insyaallah sudah aja nyaman ya lagi. Nah, jadi kan pian guru masih majelis banyak sebenarnya kemana-mana. Habis itu tentu nih banyak nang ditemui, banyak kejadian juga nang dilihat. Nah, adalah misalnya kejadian ngerasa unik benar pian. Nah, kalau misalnya kan anak nang ngebacaan tuh, nah kami tuan guru aja misalnya pisang mahulinya kan aku menabang pian tabang saurang. Misal ya kalau kalau unik lah kira-kira. Enggak ada lah guru kira-kira tentang apakah atau anak itu banyu kayak kalau mencibuk saurang ke semua. Bisa atau sakawahan kah dibawakan banyunya. Kayak Pak Guru. Jadi pernah diundang baru-baru saja sekitar 1 tahun yang lalu. Diundang ke Mataraman. Jadi kan ibarat Mataraman mulai Banjar sekitar 3 jam aja lah. Jadi dari Banjarmasin ke Martapura 1 jam, kemudian mungkin 3 jam lah. Jadi kan mah hitung-hitung sebelum maghrib jam 6 lah. Jam 6 sampai aja karena jur Isya kan di sana 6:78 kan jam 8 sampai aja di sana. Karena panitia ini kada menghabari bujur-bujur bahwasanya kada 3 jam, lebih pada 3 jam. Jadi kan tahu lon. Jadi sampai di Matraman saya 3 jam tuh sampai Isya di sana kan di Muara Matraman. Saya masuk ke dalam desa Matraman itu saya hampir jam 12:30 malam. Jadi 8, 9, 10, 11, 12, 4 jam masuknya. Jauh bener lah. Ya dikira ulun di sasaran orang ke Saranjana. Nah, tapi sunyi banar. Karena itu kan wilayah batu bara. Kalau sunyi banar pang kerida manusianya. Sekali dasar bujur di dalam banar desanya. Nah, jadi ceramahnya itu jam 12:30 malam lagi. Tapi orang bertungguan masih ada bertungguan. Nah, itu hebatnya pulang masih ada orang bertungguan. Ini orang Banjar nih sangat itu. Jam 12. Nih kasihan benar tuan guru nih kira-kira tahu lah gitu lah mungkin tapi masih ada lah intinya kan itu komitmen ya orang kalau komitmen. Nah guru, ini kebanyak tetakunan sedikit ya. Pinanya problematik benar orang. Boleh bertakun lagi. Ini kan guru ini kan misalnya anak-anak lah atau orang-orang yang tertarik lah untuk menekuni di bidang agama ini kan entah kurang atau kada terlalu banyak, entah banyak mungkin kada terlalu tahu. Karena sebagian itu kan menganggap bahwa misalnya kayak pondok atau pondok pesantren atau sekolah-sekolah yang keagamaan itu dianggap itu kuno ya kalau kan itu loh kada modern kan ada menganggap sehingga
ya dianggap kuno tadi jadi koler kan kayak itu kena kalau pindah kada bisa teknologi kah ajar anak ya lo kalau pindah kada bisa mah apa kayak itu nah itu pendapatnya tuh kayak itu Guru. Jadi pondok pesantren jikalau kita lihat dari segi keduniaan mungkin tidak menjamin. Akan tapi jikalau kita melihat dari segi keakhiratan itu sangat menjamin. Dunia sementara. Artinya jikalau kita sekolahkan anak di keduniaan ibaratkan umum kan lah. Mungkin ada yang sukses yang sampai 1 S2 S3. Tapi itu mungkin menjamin kita dari segi nyamannya di dunia. Dia setiap bulannya memberi kita mau ongkosi kita. Akan tetapi yang kita pikirkan ini yang abadi, yang selama-lamanya di akhirat. Bagaimana caranya anak kita ini menjadi investasi akhirat. Lalu pada akhirnya bukan hanya sementara membahagiakan kita, bahkan selama-lamanya nanti di akhirat membahagiakan kita. Jadi ternyata orang yang sekolah di pondok pesantren ini selain mereka mendapatkan kebahagiaan di akhirat nantinya dan juga bisa membahagiakan orang tuanya di akhirat nantinya, mereka pun akan diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat mereka melaksanakan kewajiban, dengan berkat mereka mengutamakan akhirat daripada dunia. Ternyata mereka pun bisa sukses di dunia. Jadi bahkan bisa membahagiakan kita dunia dan akhirat nantinya. Seperti itu. Jadi pandangan kita luaskan. Bagaimana bukan hanya membahagiakan di dunia tapi dapat membahagiakan kita di akhirat. Meskipun kuno, tapi pahalanya selama-lamanya. Investasinya selama-lamanya membahagiakan kita sampai ke negeri akhirat. Tapi kalau masalah kuno tuh anggapan aja sebujurnya tapi itu tuh dasar bujur ada makanya kan ada yang menambahi supaya kada stigma kuno tuh kada muncul tuh ada madahi pondok pesantren modern. Artinya nih ada agama, ada pelajaran yang modern juga di situ tuh. Makanya kebanyakan pondok pesantren sekarang di Banjarmasin di Kalimantan Selatan itu bahkan ijazahnya 2. Ada ijazah negeri dan ada ijazah pondok. Jadi seandainya mereka setelah pondok pesantren meneruskan ke perguruan tinggi tetap diterima. Karena ada ijazah negerinya. Seperti itu. Lawan ujar Sidin dari itulah yang kau tangkap nih. Aku pernah cuma mendengar pada orang Bahari. Misalnya kita mengajar dunia aja, ya kalau dunia itu berjauh terus, tapi misalnya kita mengajar akhirat, dunia nang meraki kita. Bilanya menanam benih itu rumput tumbuh jadi. Kayak itu kagura, kita tanam rumput benih kita tumbuh. Benih kita mau tumbuh. Pas sudah itu. Mengganti kena guru yang ulun sekali. Majelis dia. Kata punya misi mengganti akadnya kalau punya hauran pisang tadi. Nah guru, kita mau balik ke tema Ramadan lah. Pian kan mulai halus di Banjar, habis itu sampai wah ini masih hibau muka majelis di Banjar juga. Adalah momen-momen Ramadan yang lagi halus, yang Pian rinduakan, yang pernah Pian alami, tapi wah ini anak muda wah ini kadang menggawi lagi gitu nah. Di antaranya yang dulu di masa anak-anak, Ramadan yang dulu tidak sama seperti Ramadan sekarang ya, di antaranya pagi-pagi itu olahraga. Pagi-pagi ada olahraga seperti main tenis. Main bola. Itu sekarang tidak ada lagi. Mungkin seandainya ada juga, buliknya batal puasa. Buliknya pecah puasa. Karena keuyuhan, kelapahan dan sebagainya. Habis kelanggar kita bahari itulah. Habis bersubuh tuh lah. Habis bersubuh tuh main bola. Main bulu tangkis, main bola, main rembok macam-macam. Pokoknya apa yang digawi sore, digawi habis subuh bersubuhan. Masih sigar kisahnya. Masih sigar. Jadi Mbak Bulik tuh guringnya seharian. Itu tinggal akan subuh yang percuma juga. Tapi kekanakan jadi banyak ya apa namanya nih hal-hal nang dahulu tuh lalu ada dirasakan kanakan wah ini ya kan kayak gitu loh. Habis itu guru batasan kada ingat puasa di guru kan kadang-kadang sepele nih ya kalau kan kayak ini guru lah tahu kada kan gini lo pernah ini kisah kawan ulun lah di kampung dulu ya teman tetuhan pada ulun ini. Jadi wah itu kan musim kepomaan ya lah, jadi kan kepomaan pas boleh kepomaan kan karena kebiasaan ya kalau makan minum berokok artinya paketannya ini cukup buatannya. Nah itu sudah tuntung berokok hanya pada kada ingat ya pada puasa jadi lanjut takannya. Jadi kan ulun kan waktu itu mungkin sekitar SD kelas 4 kelas 5 kelas 6 lah membantah ya kada ada argumentasi apa juga tapi paketan tuntung betul sampai yang sudah Tuhan kan asal lucu tapi itu kisah kan kalau kita kan kada tahu juga tadi walau hisidin gawak itu nah batasan kada ingat nih lawan kan kadang-kadang ada mungkin guru nang hal kecil itu adalah waktu puasa nih, tapi itu padahal
tingkat membatalkan puasnya itu tinggi atau itu nang kada dirasa lah mun kada terlalu kerasan itu guru kira-kira atau. Jadi biasanya kita kada ingat bahwa itu bulan puasa itu di awal-awal, di hari pertama sampai semingguan di awal Ramadan. Karena kan sebelumnya kita mahir makan, mahir minum, sehingga ke perumahan tadi ada bawa makanan, bawa rantang, bawa minuman dan lain sebagainya, sehingga kada ingat. Tapi ketika kita makan, di tengah-tengah makan kita ingat, maka langsung kita lepaskan daripada apa yang kita makan. Jangan sampai ketika kita makan, kemudian kita kada ingat rasa kesadakan ataupun apa juga minum kalau minum di sambungnya, nah itu yang batalkan. Pokoknya bila terbesit, aku puasa sudah apa subang sudah. Nah ya seganyir pulang untung. Jadi seandainya masih ada sisa makanan, berkumur-kumur aja langsung. Nah jangan ditaguk pulang, sayang aja, mubazir aja, ada alasan mubazir. Tapi kada ada semua nang orang kada ingat puasa nang sampai habis sabungkus tuh paling kada dua suap atau hanya sesuap gitu. Puasa enggak itu bang biasanya. Nang sawat minum gitu. Tuh guru kawan ulun amang basran ngaran bandar tuh ulun. Kebiasaan kita alasannya ketidaktahuan disambung dengan ketidaksengajaan. Padahal kada tahu, jangan sengaja juga, jangan apa aja tahu sakan aja. Nah, alasannya itu ulun. Nah, guru. Ini kan zamannya ini kan sosial media nih. Sosial media ini kan macam-macam nih, ada Instagram, ada TikTok. Nah, kadang-kadang guru ini ulun nang keresahan ulun nang akan datang nih nalah, yang bulan Ramadan yang akan dihadap nih nah. Di TikTok, di Instagram ini kan macam-macam nih. Ada yang orang berjoget, yang beigel-igel macam-macam, yang seksi itu nah. Harus kayak apa guru itu membatalkan lah itu tuh atau kayak apalah jadinya kadang-kadang ada kerasaan lah scroll ya ada apa joget-joget kira astagfirullah misalnya kayak apa guru. Jadi kam min shaimin laisa min siyamihi ilal atas wal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan pahala puasa. Yang mereka dapatkan cuman lapar dan dahaga. Yang mereka dapatkan cuman lapar dan haus. Yang namanya puasa bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan meninggalkan minum saja, tapi meninggalkan daripada sesuatu yang membatalkan puasa. Terutama kita menahan mata, tangan, kaki, kemaluan dan seluruh batang tubuh kita daripada hal yang membatalkan puasa. Ternyata mereka puasa seharian, tapi yang mereka dapatkan cuma lapar dan dahaga, cuma lapar dan haus saja, tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Bukan batal sebenarnya, tidak mendapatkan pahala puasa. Cuman sekedar melaksanakan kewajiban saja, tapi tidak mendapatkan pahalanya. Artinya kan puasanya tuh pas saja. Pas saja. Puasa. Kada makan, kada minum. Tapi kan dia dapat pahala lah. Jadi sia-sia. Cuman dapat daripada lapar dan dahaga saja. Nah itu kan mudah-mudahan kita nih dihindarkan dari masalah-masalah kayak itu. Kada tahu kan sahur mengencang puasa apa buka piyanya buka sudahnya soalnya kan bapak Inggris mudah-mudahan kita kada termasuk golongan kayak itu lah kita terhindar dari hal-hal yang membatalkan yang kada kita sengaja kayak itu nah ya kalau yang kada kita sadari. Nah guru adakah pesan-pesan pian gesan generasi muda kita ini tentang kayak apa kita menjalani bulan Ramadan ini dengan baik, dengan hikmat, pahala banyak yang kita dapatkan, habis itu pulang kewajiban terpenuhi. Silahkan guru. Jadi bulan Ramadan dinamakan sebagai bulan BPK. Bulan penuh keampunan. Bulan penuh keampunan. Jadi hendaklah kita selalu minta ampun kepada Allah. Apakah lagi kita anak muda atau yang sudah tua, apakah lagi kan banyak banget kita sebagai manusia mempunyai dosa. Maka di bulan Ramadan momen kita untuk selalu minta ampun atas dosa yang pernah kita perbuat. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan PDLT. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Apa yang terbaik menurut kita lakukan. 60 bulannya dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan juga disebut dengan bulan PDKT. Bukan disebut dengan bulan PDKT. Apa kepanjangannya? Puasa doang kagak taraweh. Ini puasa aja tapi tarawih kagak. Jadi silahkan kita sholat tarawih, jangan sampai kita tinggalkan karena pahala sunnah pada bulan Ramadan jadikan pahala wajib. Jangan lagi kita bersengketa ataupun kita bermusuhan gara-gara mengenai tentang rakaat tarawih. Yang penting kita gawi. Dan jangan menyalahkan orang lain. Yang penting kita gawi. Tapi dikarenakan ini
bulan dilipat gandakan pahala, otomatis kita mencari yang paling banyak supaya banyak juga pahalanya. Paling banyak rakaatnya supaya banyak juga pahalanya. Nah, itulah yang perlu kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Kemudian lagi bulan Ramadan juga dinamakan sebagai bulan premium. Nah, apa kepanjangannya? Apa pulang guru? Pre makan pre minum. Bila makan siang udah dekat ya. Dan puasa. Ada premium begini kan. Jadi jangan makan, jangan minum. Kemudian bulan puasa juga dinamakan sebagai bulan pertalet. Nah, perangi tabiat pelit. Nah, biasanya kalau pelit kita jual bulan Ramadan jangan pelit. Karena akan dibalas di dunia. Bahkan nanti juga dibalas pahala di negeri akhirat nantinya. Apalagi kita berbagi misalkan membukakan orang puasa. Sebanyak orang yang kita bukakan, sebanyak itu juga pahala diberikan kepada kita. Tanpa mengurangi pahala mereka. Maka jikalau kita hendak membukakan puasa, silahkan sediakan kurma. Walaupun hanya 1 kotak saja. Kita serahkan ke langgar mushola maupun ke masjid. Beruntung kita karena disunahkan ketika berbuka dengan kurma. Celaka ketika asik buka puasa tetaguk biji kurma. Nah, itu celaka. Lebih celaka lagi haratannya berbuka diguguri pohon kurma. Tapi guru biasanya bulan puasa nih orang kada hampir kada dana pemalarnya. Apalagi bilanya nang ngomboy pacah. Kena bayar ya kan. Hendak apa aja ya. Keluar tuh Bang. Tabungan nang tahun 72 bari kita keluar asal munnya nang ngomboy pecah itu kan dosa ditanggung pemenang. Artinya apa namanya? Yang membawai dapat dosa, yang dibawa dapat dosa juga. Nang menukarakan ini banyak lagi dosanya 70 kali lipat juga dosanya. Apalagi guru? Bulan Ramadan juga dinamakan sebagai bulan pertama. Perangi tabiat maksiat. Di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan, begitu juga dosa ketika kita perbuat pada bulan suci Ramadan juga dilipat gandakan. Makanya dalam setahun sekali 1 bulan Allah Ta'ala membuat manusia agar mereka terhindar daripada yang namanya dosa dan kemaksiatan. Makanya hendaklah kita bulan Ramadan ini berlipat ganda pahala. Tidak hanya kita melaksanakan puasa saja yang didapatkan cuma lapar dahaga, akan tapi bagaimana caranya kita mentotalitaskan diri kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada meninggalkan sesuatu yang dilarangnya. Itulah yang disebut dengan takwa. Menjunjung perintah Allah yaitu kewajiban bulan puasa dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, yaitu pecah puasa ataupun yang membatalkan puasa. Seperti itu. Jadi ujar apa namanya nih khatib Jumat tadi guru Ramadan ini bulan kok jar Allah Taala itu ya Allah. Jadi kan aku nama hitung aku langsung nama bagi pahala-pahala apa segala itu kan guru. Iya betul. Jadi ada lagi guru hendak disampaikan kira atau gitu. Bulan puasa juga dinamakan bulan solar. Sholatlah yang rajin. Jadi jangan sampai kita itu guring, embah tuntung besahur guring. Kemudian seharian kan terasa guring sampai sanja berbunyi sanja nyit ya. Jadi bangunnya aja imsak sudah aja. Ada imsak aja lah sudah sanja buka puasa sudah orang. Nah itu guru ada kerasaan guring seharian guru. Ya tadi termasuk yang cuman mendapatkan lapar dahaga saja tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Iya. Bagaimana aja ada anggapan orang guringnya orang puasa adalah ibadah. Itu guringnya orang puasa jadi ibadah jikalau malamnya dia isi dengan ibadah. Jadi malamnya bagaikan siang, dia ibadah semalaman atau bangun di tengah malam, siangnya mereka istirahat. Jikalau bekerja ada waktu-waktunya yang kita khususkan untuk istirahat. Tapi guringnya nang berpahala yang jadi ibadah jikalau kita menunggu waktu sholat. Makanya perlu ketika bulan Ramadan bukan hanya tidur saja kita pasang alarm. Sebelum subuh alarmnya ada supaya membangunkan di waktu subuh. Kemudian sebelum zuhur alarmnya ada supaya membangunkan di waktu zuhur. Sebelum asar alarmnya ada supaya membangunkan di waktu asar. Jadi teknologi nang memudahkan kita untuk ibadah. Nah, jadi jangan sembarang bisi HP aja tapi jadikan penolong untuk kita ibadah. Karena macam-macam nih ada ya kalau guru andak tiga telinga bangun ada lah intinya seberataan. Bangun sahur. Satu umat lagi keluar. Belum turun lagi ke bumi. Satu umat lagi keluar bukit gitu aja. Jadi kita manfaatkan baik-baik ya kalau guru lah bulan Ramadan ini supaya maksimal dalam beribadah. Dikukurangi malah dihilangkan nang maksiat nang dosa-dosa nang lain-lain deh kalau karena berlipat ganda juga anunya dosanya.
Jadi mudah-mudahan lah kita selama bulan Ramadan mendapatkan kebaikan-kebaikan bulan Ramadan dan keberkahan hidup untuk diri kita pribadi, keluarga, dan sanak, kampung halaman dan banua itu yang alhamdulillah kira-kira. Adakah lagi yang undang disampaikan bro? Itu apa kira bulan apa pulang? Kita tutup ya. Terima kasih lawan Ustadz Maulana Al-Klayani sudah berkunjung ke podcast Kesultanan Banjar, memberikan pencerahan, habis itu memberikan edukasi tentang pengetahuan agama Islam lawan bubuhan penonton. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini berkah gasan kita seberataan. Amin. Mudahan pahala banyak dapat kita seberataan ya kalau. Amin. Ya, dan jangan lupa dukung terus channel YouTube Kesultanan Banjar dengan like, comment, subscribe, dan juga follow akun Instagram Kesultanan Banjar agar channel ini semakin berkembang, dan insya Allah kami akan berusaha selalu memberikan hiburan ataupun edukasi dan penyampaian lainnya melalui tayangan ini. Dan sekali lagi mengucapkan kepada Ustadz Guru Haji Maulana Al-Klayani sudah datang, mudah-mudahan beliau sehat terus. Amin. Awarkan selalu memberikan ceramah-ceramah agama gasan warga Banjarmasin khususnya. Bagi ada bagian pian yang hendak mengundang beliau, bolehkah Guru disampaikan nomor handphone pian? Atau kemana kan? Kemana mau hubungi? Lagi kemana? Hubungi aja di 0821 56789770. Langsung hubungi berabut sih ini tahu lah. Kena di dicantum makan itu di Salma. Di sini nomornya. Oke. Ya, sampai situ dulu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.